Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani. Di sini saya akan berbicara mengenal kesehatan mental di kalangan remaja di podcast WeTalks, Kita Berbicara. Tentunya saya tidak sendiri, saya punya teman yang menjadi host yaitu Nurma, dan saya kedatangan mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Tadulako yaitu Ginda Sari. Sesuai dengan judul kita kali ini yaitu kesehatan mental, saya sedikit menjelaskan tentang apa itu kesehatan mental. Nah, menurut saya, kesehatan mental itu di mana kondisi kita berada dalam keadaan tentram dan tenang. Adapun penyakit mental yang dapat merusak kehidupan sehari-hari dan interaksi kita terhadap orang lain. Ya, itu yang tadi penjelasannya tentang sedikit kesehatan mental menurut Nurma. Dan saya di sini akan menjelaskan 5 alasan kenapa kita harus tahu kesehatan mental itu sendiri. Yang pertama, bisa merusak fisik seseorang yang penderitanya. Yang kedua, bisa mengganggu ke sekitar orang yang menderitanya itu sendiri tentunya. Terus yang ketiga itu bukan hanya tentang diri sendiri ataupun orang lain, itu pun bisa merugikan negara. Terus yang keempat itu dari diri kita sendiri bisa membuat hal-hal yang negatif di luar sana. Dan yang terakhir itu ada yang kelima, jika mentalnya kita baik, kita bisa menjalani hidup dengan secara normal dengan percaya diri. Terus itu saja yang menurut saya 5 hal yang harus kita tahu tentang kesehatan mental. Terus kita Dan menurut Ginda sebagai seorang mahasiswi ilmu komunikasi, bagaimana pandangan terhadap kesehatan mental itu sendiri? Ya, kalau bicara pandangan, ini kan bicara pandangan sebenarnya luas. Bicara kesehatan mental juga luas. Hanya saja kalau di kalangan remaja itu yang saya ketahui ada 3 tipe, yaitu remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Nah, dari beberapa tipe ini itu mental remaja itu sangat labil begitu. Jadi makanya pengaruh tentang kesehatan mental di kalangan remaja itu sangat kadang-kadang bisa merusak kestabilan begitu. Jadi mungkin itu saja yang maksudnya yang agak saya mengerti tentang kesehatan mental ini. Tentang kesehatan mental itu ya. Kan berarti setiap berapa 3 tipe tadi kan? Ya. Tipe apa saja itu yang menurut Kak Ginda itu masuk dalam remaja itu yang 3 tipe? Oh ya. Jadi remaja itu ada 3 tipenya. Yang pertama remaja awal. Remaja awal itu dia berkisaran dari umur 12 sampai 14 tahun. Remaja pertengahan itu berkisaran dari 14 sampai 17 tahun. Remaja akhir 17 sampai 20 tahun. Nah, kalau bicara mental di umurnya anak-anak begitu dengan penggunaan media sosial. Ya, gitu. Sangat mempengaruhi sekali kan. Banyak dampak yang merusak. Iya. Walaupun media sosial yang kita ketahui sekarang ini media sosial banyak membantu, ya kan. Walaupun maksudnya membantu, ada juga sisi buruknya kan. Jadi di dunia ini tidak ada yang istilahnya sempurna gitu. Iya. Mengapa sih Kak Ginda mengatakan media sosial itu mempengaruhi kesehatan mental di kalangan remaja? Kalau menurut saya nih, itu saat anak remaja menggunakan media sosial, batasan penggunaannya itu yang tidak bisa mereka atur, berarti dapat menimbulkan stres, ya begitu. Hal-hal negatif yang ada di media sosial bisa menimbulkan kesehatan mental itu sendiri ya. Kurangi interaksi juga. Terus jadi sering main HP. Jadi ini bicara mental kan. Di media sosial itu sangat umum. Jadi di media sosial di kalangan remaja yang masih sangat labil, itu mereka ada sikap iri hati. Gampang terpengaruhi ya. Iya, begitu. Jadi contohnya kan,
misalnya ada temannya posting beberapa makanan mungkin, dia ada dengki, ada iri hati kan, dia, ih cuma begitu baru saja bisa, sebenarnya Iya. mentalnya sudah ini terganggu karena tidak dia sudah tidak bisa menerima. Iya. Kalau bicara tentang kerusakan, bukan bicara tentang kesehatan mental, ya begitu yang saya ketahui. Iya. Untuk dari sana gimana? Nah, menurut Ginda, bagaimana cara mengatasi kesehatan mental itu di kalangan remaja? Kalau membatasi itu tergantung ya dari Iya. penggunaannya sendiri. Dia lagi-lagi tidak bisa lari dari pengawasan orang tua. Berarti harus ada pengawasan orang tua, caranya yang pertama gitu kan? Iya, karena ini kan masih remaja kan, masih Iya. tergolong anak-anak lah kalau usia remaja awal. Begitu. Sebenarnya Masih suka-sukanya. untuk menggunakan media sosial itu sangat belum, sebenarnya bukan batasan. Kalau untuk anak-anak remaja awal dari umur 12 sampai umur 14 tahun, sebenarnya mereka mendingan jangan dulu deh begitu. Daripada merusak kestabilan mental kan? mentalnya sendiri. Jadi kalau untuk batasan, untuk pencegahan dan batasan penggunaan media sosial, pengawasan orang tua, Pengawasan orang terus tua juga harus ada. ya bisa dibilang kayak jadwal penggunaan handphone. Jadi harus ada pembatasan media sosial biar kita punya kesehatan mental itu benar-benar tidak terganggu lah. Begitu. Jadi supaya pendidikan sosial dengan masyarakat, Ya, terus seimbang. interaksi juga dengan orang tua, keluarga seimbang semua kan. Karena lagi-lagi dengan kondisi sekarang ini kan COVID-19 ya. Iya. Jadi pembelajaran lagi-lagi menggunakan media online, Iya, menggunakan jadi alat terpengaruh teknologi kan. Iya, jadi terpengaruh anak-anak begitu. Iya. Gini, yang dibilang sama Kak Ginda itu kita harus betul-betul diawasi sama orang tua untuk penggunaan media sosial yang pertama. Terus yang kedua itu biar kita punya kesehatan mental tidak terganggu, jangan terpengaruhi oleh kegiatan apa yang ada di media sosial itu sendiri. Kita memiliki pesan-pesan buat teman-teman yang nonton. Mungkin kita ada 4 pesan. Yang pertama itu dari saya, kesehatan mental itu bisa membantu menghadapi tantangan kesehariannya kita. Maksudnya itu kayak kita harus bangkit dari apa yang kita rasakan biar kita tidak terpengaruh sama orang lain. Terus yang kedua, bisa membantu pandangannya kita jadi lebih positif. Jadi kita tidak mengarah ke hal-hal yang negatif tentunya. Terus yang ketiga, apa? itu kesehatan mental membuat fisik kita lebih baik. Ya, berarti kita tidak merasa kesakitan atau mungkin fisik kita akan lebih bugar kalau kita punya batin juga sehat. Terus yang terakhir, ada kesehatan mental membantu meningkat kemampuan konsentrasi dan fokus yang baik. jadi itu yang seperti apa yang dibilang sama Kak Ginda. Untuk yang di remaja itu sendiri bisa membantu membantu kesehatan mentalnya itu baik. Jadi fokusnya baik terhadap sekolahnya, kuliahnya, ya kan? Itu tidak perlunya ada pembatasan media sosial, itu sangat mempengaruhi kesehatan mental sendiri. Ya. Sebelum kita akhiri podcast kali ini, kita mau terima kasih sama Kakak Ginda yang telah meluangkan waktunya ada di podcast Witaknya kita. Terima kasih ya Kakak Ginda. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya, semoga menginspirasi. Ya, menginspirasi untuk semua orang yang menonton ya. Iya. Itu tadi kita berbicara tentang kesehatan mental di kalangan remaja. Untuk lain waktu kita akan berbicara tentang yang lain di kesempatan yang lain tentunya. Saya Hani, Saya Nurma. kami pamit. Dah.